Salam guru kakak adik, betapa senangnya bersamamu hari ini sebagai. Kita masuk ke sesi kedua ini, merayakan kemenangan dan saya ingin. Lihat sajak tema kami untuk acara ini. Kami merayakan guru dan kami. Melihat Daniel bab 12 ayat 3 itu. Kata orang bijak akan bersinar seperti kecerahan langit dan itu, yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang selamanya dan selamanya kami merayakanmu. Kamu bersinar seperti bintang selamanya dan pernah seperti yang Anda pimpin anak-anak di sekitarmu. Anda memimpin mereka menuju kebenaran sebagai. Ayat ini mengatakan, jadi kami merayakanmu hari ini dan sekarang. Kita akan melihat merayakan kemenangan. Sehingga Anda dapat menemukannya di manual Anda. Merayakan kemenangan dan yang pertama, Anda akan melihat garis yang terisi dan baris pertama kami adalah inspirasi. Anda bisa pergi ke depan dan tuliskan itu. Inspirasi, merayakan kemenangan mengingatkan kita pada tujuan. Kami mengatur dan mengapa kami mengaturnya terlebih dahulu. Tempat itu mudah untuk melupakan mengapa sebuah gol itu penting, tapi melupakan itu menghilangkan semua makna dari tugas saat kita ingat mengapa pekerjaan yang kita lakukan membantu menghubungkan anak-anak dengan Yesus Kristus. Kita akan terinspirasi untuk berbuat lebih banyak. Jadi saya senang memiliki tim kami di sini dari kementerian yang membantu saya hari ini. Dan saya akan meminta mereka untuk pergi dan memberi tos satu sama lain. Jadi jika Anda di negara dengan mungkin beberapa peran berbeda untuk COVID hari ini dan Anda tidak dapat menyentuh, Anda dapat melakukannya. Jenis high five lainnya, tos virtual, dan jika Anda sendirian menonton acara ini kami memberi Anda tinggi 5. Jadi, terima kasih telah bersama kami hari ini. Terima kasih Anda untuk membuatnya ke acara ini. Baiklah, nomor 2. Fokus ke hati. Anda dapat melanjutkan dan menulisnya di Anda. Garis di sana dalam fokus manual Anda pada jantung. Merayakan kemenangan dapat membantu kami. Fokus pada perubahan hati yang kita miliki. Mencari kita menetapkan tujuan buat strategi untuk mencapainya dan mencapai hasil yang kita inginkan saat kita merayakannya. Hasil kita lebih mudah tetap fokus pada perubahan hati dan tidak ditarik ke dalam nilai-nilai duniawi. Jadi untuk perubahan hati saya hanya ingin berbagi cerita singkat. Tahun lalu mungkin 25 tahun yang lalu saya mengajar kelas di pantai di sebuah kota kecil bernama Puerto Lobosin, Sonora, Meksiko, dan pada saat itu saya tidak melakukannya. Belajar berbicara bahasa Spanyol dan begitu. Inilah semua anak-anak ini dan aku tidak bisa berbicara bahasa mereka. Dan jadi saya berbicara bahasa Inggris dan mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Mereka berbicara bahasa Spanyol. Dan saya ingin melakukan kelas sementara mereka orang tua berada di layanan yang ayah saya berikan dan saya akan melakukannya. Memiliki halaman mewarnai dan krayon dan kami berada di sekitar pantai yang Anda tahu dan itu panas, kita berkeringat, pasir tersangkut ke kulit kita. Dan saya benar-benar merasa seperti ini. Saya adalah bersemangat tentang pelayanan anak-anak saya dengan baik. Bertahun-tahun kemudian saya berbicara dengan pendeta Gary dan dia seperti baik itu tidak pelayanan anak. Dan saya pikir yaitu saya memberi mereka semua halaman mewarnai ini dan dia bilang kamu sedang menghibur anak-anak itu sehingga orang dewasa dapat memiliki layanan. Anda benar-benar melayani orang dewasa, jadi mereka akan memiliki gereja yang tenang sehingga mereka bisa dengarkan pendeta. Dan saya pikir tidak, saya adalah melayani anak-anak. Tapi saya pikir sebenarnya saya tidak benar-benar memberi mereka kelas apapun karena saya tidak bisa berbahasa Spanyol. Mungkin aku memberinya cinta, kan? Menunjukkan padanya cinta, aku memeluknya itu tidak seperti itu, bukan nilai, itu adalah nilai, tapi saya tidak fokus pada hati. Perubahan pada anak-anak itu, aku sebenarnya hanya menghibur mereka untuk menjaga mereka diam. Dan itu adalah sesuatu di mana kita bisa rayakan ketika ada yang fokus pada hati. Ketika kamu fokus pada hati, kita ingin merayakannya. Jadi saya punya ini boneka binatang di sini dan satu ide yang Anda bisa gunakan adalah menggunakan boneka binatang ini. Saya sudah punya semut kecil yang lucu ini dan berikan kepada guru yang menunjukkan bahwa mereka telah fokus pada hati di kelas mereka. Dan satu hal yang kami lakukan dengan boneka binatang seperti ini dibuatnya seperti maskot untuk anak-anak Anda. Pelayanan hanya boneka binatang yang menyenangkan. Tidak ada yang membawanya pulang, itu tetap di gereja.
dan kemudian melewatinya. Jadi ketika Anda melihat seorang guru yang melakukan pekerjaan dengan baik, fokus pada hati yang kau lewati. Boneka binatang di sekitar dan masuk. Yang berbeda dengan guru itu tetapi harinya adalah bagian dari pelayanan anak. Jadi hari ini saya ingin mempersembahkan boneka binatang ke Areli. Terima kasih untuk tetap fokus pada jantung. Dan nomor 3 adalah penghargaan. Jadi kamu dapat melanjutkan dan menulis di manual Anda. Apresiasi, merayakan kemenangan, membuat seluruh tim kami termotivasi untuk melanjutkan, melakukan pekerjaan yang baik, relawan yang merasa dihargai, dan tahu upaya mereka diperhatikan, menjadi lebih produktif di masa depan. Proyek atau kegiatan gereja, kita masing-masing dapat berpartisipasi dalam membuat satu sama lain merasa dihargai. Jadi ini adalah satu area di mana terkadang semua dari kami ingin pemimpin pelayanan anak-anak untuk fokus pada kami dan membuat kami merasa dihargai, dan jika mereka tidak atau jika pendeta tidak membuat kami merasa dihargai, kami merasa seperti ini tidak ada yang melihat apa yang saya lakukan dan kami bisa kesal karenanya. Tapi disinilah saya ingin mendorong kita semua untuk saling menghargai, lain untuk mengenali apa yang Anda lakukan. Katakan, "Hei, aku mengenali apa yang kamu lakukan, Julio. Terima kasih telah melakukan itu, saya hargai apa yang kamu lakukan." Dan saling menyemangati agar ini kita akan membuat catatan di panduan. Itu adalah catatan penghargaan dan kami akan memberi Anda masing-masing teka-teki bagian. Jadi saya akan bertanya apakah Jenny bisa lulus. Keluarkan potongan puzzle di sini dengan keseluruhan tim. Jika Anda memiliki potongan puzzle di sana, Anda bisa mencabutnya. Jika tidak, aku hanya menginginkanmu untuk membayangkannya dan terus maju dan masuk manual Anda ke teka-teki dan dikatakan, "Tanpamu, saya tidak lengkap. Tanpamu, kami tidak lengkap tim kami." Jadi silakan dan tempelkan teka-tekimu bagian di kartu itu. Jadi itu hanya semacam pemikiran catatan khusus yang dapat Anda berikan, dan kami memberimu catatan khusus hari ini. Tanpa kamu kami tidak lengkap. Lanjutkan dan tempelkan potongan puzzle itu milikmu. Panduan. Atau bayangkan jika Anda sendirian bersama kami. Sebenarnya kamu tidak sendirian, kami bersama. Jadi nomor 4, kami memiliki kesatuan sehingga Anda bisa tulis di baris di sana. Persatuan. Merayakan kemenangan, menyatukan tim kami. Hasil positif jika ada anggota dari tim kami yang berjuang untuk mendapatkan bersama. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki mencapai tujuan bersama, membantu membawa kita bersama-sama. Jadi kami ingin maju dan menyelam ke proyek persatuan yang menyenangkan di sini. Kita akan pergi ke depan dan bersorak. Jadi saya bertanya kepada tim kami di sini, apakah kami akan membantu aku keluar? Kita akan bersorak bersama. Baiklah, jadi kita lanjutkan saja dan lakukan. Cepat bersorak. Saya akan mengatakan beri saya G, beri aku O, beri aku D. Kita akan mengatakan Tuhan itu baik sepanjang waktu. Baiklah, Anda siap melakukannya? Itu dengan kami baik-baik saja di sini. Kami pergi. Beri aku G, beri aku O, beri aku D. Mantra apa itu? Tuhan. Tuhan itu baik Sepanjang waktu. sepanjang waktu. Tuhan itu baik. Mari kita lakukan sekali lagi dengan para guru. Baiklah, berdiri, lakukan dengan kami di sini. Kami pergi. Beri aku G, beri aku O, beri aku D. Mantra apa itu? Tuhan. Tuhan itu baik Sepanjang waktu. sepanjang waktu. Tuhan itu baik. Jangan lupa kamu bisa menyelam dan melakukan semuanya. Semacam sorakan untuk anak-anak Anda. Tim kementerian juga. Baiklah, sekarang kita akan melihat. Nomor 5, sukses. Kamu bisa menulis sukses dalam manual Anda. Merayakan kemenangan, mengingatkan tim kami bahwa kami melayani dalam pelayanan yang sukses. Orang-orang ingin menjadi bagian dari orang sukses. Pelayanan jadi salah satu moral terbesar pembangun yang dapat kami tawarkan satu sama lain adalah ilmu yang kami layani dalam pelayanan yang sukses. Bahkan jika dan terutama jika ada daerah lain, gereja kami adalah pelayanan yang mungkin
berjuang. Jadi ini cukup menarik di sini kan? Ketika Anda adalah bagian dari sesuatu yang seperti itu, dari terasa seperti itu akan turun seperti raksasa. Itu agak memalukan. Jadi orang-orang agak jika itu memalukan. Untuk menjadi bagian dari tim Anda lebih sulit. Dan lebih sulit untuk mendapatkan sukarelawan untuk membantu. Pelayanan Anda jadi semakin Anda merayakannya. Kesuksesan publik di gereja Anda semakin banyak orang akan pergi, oh, saya ingin menjadi bagian dari tim itu. Jadi kamu dapat memiliki sesuatu di mana Anda. Kamu katakan, hei kami baru saja menyelesaikan VBS ini. Anda pergi ke depan dan mengatakan bahkan jika itu salah satu menit ini adalah sesuatu yang kita hanya berhasil itu berhasil. Dan itu akan membantu semua orang merasa seperti mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar jadi. Itu untuk yang ini kita akan pergi depan dan lakukan tepuk tangan meriah bersama untuk rayakan beberapa keberhasilan, prestasi dalam pelayanan dan kami. Tepuk tangan juga, ayo tepuk tangan bersama. Cukup bagus. Baiklah, momentum nomor 6. Anda dapat menulis di sana di manual Anda. Momentum. Merayakan kemenangan, membangun momentum untuk tim ketika sebuah kesuksesan dirayakan. Semua orang diingatkan bahwa kemampuan mereka untuk mencapai satu tujuan tertentu menunjukkan seberapa dekat mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Baiklah, jadi kami ingin itu semacam seperti efek bola salju. Anda mulai dengan bola salju kecil ini dan itu mulai bergulir dan semakin banyak Anda merayakan prestasi di anak-anak Anda. Pelayanan semakin banyak bola salju yang bisa didapat akan lebih cepat dan menjadi lebih besar. Dan lebih besar jadi rayakan saat Anda pergi dan Anda akan meningkatkan momentum Anda jadi untuk ini akan kita rayakan dengan beberapa stiker. Stiker itu menyenangkan dan Anda dapat menemukannya di mana saja. Inilah sesuatu yang kami temukan di sini. Kami di Meksiko sekarang jadi kami menemukan paket stiker ini. Anda dapat menemukan ini di mana saja, benar berbagai jenis kecil bintang atau sesuatu. Jadi ini biasanya sesuatu yang kita lakukan untuk anak-anak. Hari ini kita melakukannya untuk guru di mana Anda memberi guru sebuah stiker dan itu hanya berbeda. Itu menyenangkan untuk pergi. Hai Jenny, terima kasih sudah datang hari ini dan kamu memberinya stiker. Itu menyenangkan untuk mereka dan semacam merayakan apa yang terjadi dan meningkatkan momentum. Baiklah, nomor 7. Nomor 7 yang kita miliki. Sikap positif. Anda dapat menulis positif mereka. Sikap merayakan kemenangan memaksa kita untuk berkonsentrasi pada yang positif daripada negatif. Bahkan jika gereja Anda memiliki menerima beberapa pukulan di ekonomi bawah, masih ada kemenangan yang bisa kamu rayakan. Berikan semangat kepada tim Anda dengan merayakannya. Mengingatkan mereka bahwa hal-hal baik adalah masih terjadi untuk Tuhan. Jadi yang ingin saya lakukan hari ini adalah rayakan dengan hadiah spesial. Oh, Areli punya ini di sini, bukan ini? Cantik. Ini dibuat dengan tangan, itu cukup sederhana. Untuk melakukannya, kami memiliki video yang menunjukkan caranya. Kamu bisa membuat ini. Dan hanya sebagai sesuatu yang sederhana untuk dirayakan. Pencapaian khusus dengan salah satu gurumu dalam pelayanan anak-anakmu hari ini. Yang ingin saya rayakan adalah fakta bahwa guru di sekitar dunia sedang melayani tahun demi tahun memberikan kelas kepada anak-anak. Aku merayakanmu atas kesetiaanmu di seluruh dunia. Anda yang melakukan pelayanan dan pengajaran anak-anak. Terima kasih, dan saya ingin bertanya, sudah berapa tahun kamu mengabdi kepada Tuhan dalam pelayanan anak? Berapa tahun? Apakah kamu sudah melakukan pekerjaan ini dengan setia, berkeringat, membuat pasir tersangkut ke kulitmu, atau menghabiskan uang Anda sendiri untuk membeli krayon? Sudah berapa tahun Anda mengabdi kementerian? Dan kami ingin merayakan bahwa saya akan suka memulai dengan bertanya, apakah kita punya siapa saja yang melayani 20 tahun dalam pelayanan? Atau lebih, tolong berdiri atau tolong angkat tangan Anda, tangan stiker Anda, dan apa ke atas. Silakan berdiri. Saya punya 2 di sini dan juga saya. Kami bertiga yang telah mengabdi 20 tahun atau lebih. Banyak orang di luar sana yang melayani 20
tahun atau lebih kami merayakanmu, ayo. Rayakan sekarang semuanya. Fantastis. Ada yang punya 10 tahun atau lebih 10 tahun atau lebih silahkan berdiri. Ada yang punya 5 tahun atau lebih 5 tahun. Berdiri. Terima kasih. Dan untuk semua Anda orang baru di pelayanan anak 1 tahun atau kurang, selamat datang di tim. Selamat datang, Anda sekarang menjadi bagian dari bagian terbaik dari gereja. Baik, jadi untuk ini saya ingin rayakan seseorang di tim kami yang memiliki tahun-tahun pelayanan terbanyak floorball doif. Anda bisa berdiri, saya ingin mengambil saat ini untuk berterima kasih atas tahun-tahunmu pelayanan. Saya tahu Anda telah ditawari yang lain. Kesempatan untuk melayani di wanita. Pelayanan sebagai misionaris juga pendeta. Dan saya menghargai bahwa Anda telah berubah. Turunkan kesempatan itu untuk memilih tetap dalam pelayanan anak-anak, dan saya tahu bahwa Anda membuat perbedaan di seluruh dunia dalam pelayanan anak-anak. Karena pilihan ini dan saya berterima kasih untuk itu, dan hari ini aku menghormatimu dengan ini. Hadiah. Ini hadiah kecil di sini saya akan memakai bajumu, semoga aku tidak menempel padanya. Terima kasih, Flor. Baiklah. Nomor 8 dalam manual kami adalah persahabatan yang bisa kamu tulis di sana. Garis persahabatan. Merayakan kemenangan membantu kita terhubung dengan orang lain dalam pelayanan kami dan membuat teman baru saat kita terhubung dengan yang lain. Saudara dan saudari, jadi kita tidak adil hanya fokus pada pelayanan tetapi melakukan beberapa hal menyenangkan di samping menjadi teman-teman. Itu akan membantu kita mendapatkan lebih banyak teman dan merasa lebih terhubung dengan tim kami. Jadi itu yang mau kita fokuskan kan. Sekarang adalah persahabatan. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk ini hanya memberi pelukan kepada seseorang yang baru saja kita ingin memberimu pelukan virtual sekarang. Dan sekarang jika Anda berada di tempat dengan yang lain, guru, dan kamu bisa berpelukan dengan hebat, ayo kita lakukan. Bahwa jika Anda tidak bisa memeluk dari Ukoven, maka mari kita lakukan pelukan pura-pura lainnya. Mungkin kalian bisa menunjukkan kami kaki. Salam semacam. Baik. Oh, menyenangkan. Sangat keren. Baiklah, nomor 9 diperkuat. Perilaku. Memperkuat. Perilaku itulah yang dapat Anda tulis. Garis untuk nomor 9. Memperkuat. Perilaku merayakan kemenangan memungkinkan untuk hadiah khusus untuk saudara dan saudari. Untuk pencapaian khusus saat kita jelas tentang apa yang berjalan dengan baik, penamaan nama, tanggal, ide-ide hebat, tenggat waktu tertentu, item yang memenuhi tujuan. Kami tidak hanya melegitimasi perayaan, tapi kami memperkuat jenis perilaku yang kami hargai. Ini menunjukkan kepada seluruh tim bagaimana tepatnya mereka bisa mendapatkan perayaan serupa di masa depan. Jadi untuk yang ini bukannya sesuatu fisik atau aktivitas, saya hanya ingin memiliki beberapa kata penghargaan. Jadi saya akan menggunakan contoh ini di sini. Saudara Ramon, kita berbicara kemarin dan kamu berbagi dengan saya beberapa tentang hidupnya. Pada dasarnya dia sedang bekerja penuh waktu, memiliki keluarganya untuk mendukung, dan dia juga akan sekolah penuh waktu, dan dia yang terakhir tahun universitas di mana dia harus melakukannya praktikum, dan jadi dia jadwalnya sangat padat, dan dia telah membuat keputusan untuk melanjutkan untuk melakukan pelayanan anak pada hari Minggu dan melayani dan mengajar. Dan kami tahu itu sulit ketika Anda memilikinya. Ketika Anda bekerja selama 6 hari, kan? Anda bekerja 7 hari seminggu, Anda telah punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengambil waktu itu untuk terus mengajar anak-anak, dan dia berbagi dengan saya kemarin. Dia berkata, jika saya tidak melakukannya, orang lain adil akan memberi mereka potongan kertas dan mereka akan hanya mewarnai di atas kertas dan tidak ada siapa-siapa akan mengajari mereka kata.
Tuhan dan membantu anak-anak itu, jadi saya hanya ingin berterima kasih hari ini, Ramon. Anda tahu itu menyakitkan, itu merugikan Anda, tetapi kami bersyukur bahwa Anda menempatkan itu. Hidup lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Terima kasih. Baiklah, nomor 10 yang ingin kami akhiri dengan yang terakhir. 1. Melawan kebosanan sehingga Anda bisa menulis di sana. Melawan kebosanan, merayakan kemenangan menarik kita. Pikiran jauh dari tes mendanai seperti mengganti popok atau mempersiapkan 231 stone kami. Pelajaran, tidak peduli seberapa singkat mengubah kita. Pola pikir tim dari pekerjaan yang membosankan menjadi selebrasi, membuat seluruh tim diperbarui. Fokus positif. Jadi saya akan bertanya apakah kita bisa melanjutkan. Dan tarik konfeti kami. Meriam yang sudah kita siapkan sudah kita dapatkan video untuk Anda sehingga Anda dapat membuat ini. Meriam konfeti yang sama. Dan kita akan menutup dengan ini. Perayaan, saya akan meminta tim untuk maju dan berdiri. Dan jadi kita bisa merayakan ini bersama. Guru, terima kasih telah melayani Tuhan. Terima kasih untuk melakukan kelas. Terima kasih untuk melanjutkan bahkan jika Anda merasa sendiri meski merasa ditinggalkan. Kamu tidak sendiri, kami bersamamu. Kami merayakanmu hari ini. Terima kasih untuk menuangkan hidup Anda ke dalam anak-anak di sekitar. Dunia Anda membuat perbedaan. Anda mengubah dunia dan kami mencintai Anda dan menghargai Anda, dan hari ini kami rayakan kamu dengan bom konfeti ini.